Bocoran pertanyaan wawancara beasiswa pendidikan Indonesia Part 2. Pertanyaan ini bergantung pada interviewer masing-masing serta bergantung pada skema dan esai yang ditulis. Tapi temanku waktu itu ada nih yang gak dapat pertanyaan tentang esai sama sekali. Jadi bergantung keajaiban dan banyak-banyak berdoa supaya apa yang kalian latih itu muncul di wawancara ya. Aku akan spill beberapa pertanyaan yang bisa di-share, jadi nggak semuanya. Yang pertama, pada interviewer pertama aku ingat aku mendapatkan pertanyaan tentang kegagalan yang pernah aku dapatkan dan bagaimana aku melewatinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jangan lupa teman-teman ceritakan kegagalan beserta cara mengatasi kegagalan tersebut. Bagaimana sih kalian struggling hingga kalian bisa ada di titik yang sekarang? Kemudian aku diminta untuk menceritakan prestasi apa saja yang aku raih semasa aku studi. Nah, di sini jangan terlalu terlihat membangga-banggakan diri sendiri ya. Dan lebih ceritakan, lebih tekankan kepada prestasi yang menurut kalian bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi masyarakat. Pertanyaan dari interviewer yang kedua lebih kepada organisasi yang aku ikuti. Beliau memverifikasi apakah organisasi tersebut benar-benar ada atau hanya bohongan semata. Kemudian beliau menggali peluang-peluang kita berdiskusi tentang apa saja sih potensi-potensi yang ada di daerahku. Selain itu di sini aku diberi sebuah soal teman-teman. Bagaimana caranya aku sebagai pemuda bisa berdampak bagi daerahku di saat aku tidak memiliki jabatan. Karena pada masa itu aku adalah seorang fresh graduate yang minim pengalaman tentang pekerjaan meskipun sebelumnya pernah bekerja ya. Jadi tolong banget teman-teman, utamanya yang BPI pelaku budaya, dicari problem solve-nya. Siapa tahu kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini. Interviewer ketiga lebih kepada penelitian yang aku lakukan. Bagaimana proses penelitian tersebut dan apa saja manfaatnya. Nah, di sini aku juga mendapatkan pertanyaan, mau jadi apa sih setelah lulus kuliah nanti? Itu salah satu pertanyaan yang menurutku susah banget untuk dijawab. Apalagi untuk orang yang let it flow sepertiku. Nah, teman-teman, ingat ya, punya rencana jangka panjang itu wajib banget. Mau jadi apa sih kalian nanti setelah lulus kuliah? Di sini aku juga mendapat pertanyaan, jika kalian gagal dalam BPI, apa yang akan kalian lakukan? Tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut butuh waktu dan butuh pengalaman. Oleh karena itu jangan lupa banyak-banyak berlatih ya dan gali terus potensi yang ada pada diri kalian. Dulu aku pernah bikin list 50 pertanyaan dan ternyata interviewnya jauh di luar ekspektasiku. Dari 50 pertanyaan hanya 10%-nya yang sama yang keluar. Jadi benar-benar waktu interview itu based on apa experience-ku dan itu benar-benar tidak terduga banget sampai pada akhirnya setelah interview berakhir itu aku nangis 1 jam di kamar, bayangkan, karena aku nggak seyakin itu menjawab pertanyaan dari interviewer. Nah, aku harap teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan dari interviewer dan aku harap video ini membantu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.